Hai teman-teman, di video kali ini kita akan bahas tentang eksponen dan ada beberapa topik yang akan kita coba bahas di video kali ini. Dan topik-topik ini topik-topik dasar gitu ya, dan harapannya bisa membawa teman-teman ke pemahaman yang lebih dalam tentang eksponen itu sendiri. Jadi tentu saja kita akan mulai dengan definisi ya, apa sih eksponen itu gitu ya, dan tentu saja nanti seiring berjalannya waktu definisi ini mungkin perlu dikunjungi kembali, kita perlu perbaharui untuk bisa menangkap lebih banyak kasus, lebih banyak fenomena gitu ya, lebih kompleks, dan nantinya model kita jadi lebih lengkap gitu ya dengan definisi-definisi yang lebih baru. Lalu yang kedua, kita juga akan bahas beberapa sifat-sifat gitu ya. Jadi ada nggak sih aturan-aturan yang sifatnya umum gitu ya, dan berlaku untuk bilangan-bilangan tertentu gitu ya. Jadi kita bisa memanfaatkan aljabar nanti gitu ya. Jadi untuk misalnya sembarang bilangan, saya nggak mau tahu bilangannya apa, saya sebut X aja gitu ya, itu berlaku sifatnya secara umum. Itu nanti kita akan bahas. Lalu juga kita akan bahas sedikit tentang bentuk akar mungkin ya. Jadi spesifik apa kaitannya eksponen dengan akar gitu. Ini juga topik yang menarik yang nanti kita akan coba bahas. Lalu juga terkait dengan fungsi eksponen gitu ya. Jadi eksponen bukan hanya sebagai sebuah simbol operasi, tapi juga sebagai relasi gitu ya. Nah ini yang kita akan bahas dalam pembahasan fungsi eksponen. Dan terakhir mungkin juga kita akan bahas beberapa contoh permasalahan gitu ya, beberapa contoh masalah yang bisa kita modelkan dengan definisi eksponen yang kita punya, dan mungkin kita bisa analisis lebih lanjut nantinya. Oke, kita langsung mulai aja teman-teman. Kita langsung mulai aja dengan bahasan tentang definisi ya. Jadi saya akan mulai dengan definisi yang paling sederhana ya, yang bilang bahwa eksponen itu adalah perkalian berulang gitu ya. Jadi sesederhana perkalian berulang. Artinya apa sih? Artinya kalau saya punya bilangan 2 gitu ya, saya kaliin 3 kali. Nah ini daripada saya nulis 2-nya 3 kali, saya tuliskan aja langsung 2 pangkat 3 ya. Ini saya sebutnya 2 pangkat 3. Artinya saya kalikan 2 3 kali gitu ya. Kalau saya kalikannya 7 kali gimana? Ya 1 2 3 4 5 6 7, ya saya pangkatkan 7 gitu ya. Jadi ini 2 pangkat 7 saya sebutnya. Tentu saja tidak harus menggunakan bilangan 2. Bilangan lain juga bisa, misalnya 10. Saya kalikan 3 kali gitu ya. Ini artinya saya sebutnya 10 pangkat 3. Itu kan ya. Jadi secara umum, saya bisa bilang kalau saya punya jika, ini pernyataan definisi ya, biasa bentuknya seperti ini. Jika A bilangan real gitu ya, jadi bilangan apapun, ya mau negatif, mau koma, mau positif, mau rasional, irasional, terserah. Dan saya misalnya punya bilangan lain yang saya sebut N. Dalam hal ini saya batasi N bilangan bulat positif terlebih dahulu gitu ya. Jadi N itu berapa kali saya mengalihkan bilangannya gitu ya. Dalam hal ini makanya harus bilangan bulat positif kan. Saya kalikan 1 kali, saya kalikan 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali gitu ya. Maka notasi A pangkat N ya, ini saya tulisnya A pangkat N, itu menggambarkan atau menyatakan hasil kali A sebanyak N kali ya, atau bisa ditulis A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A terus gitu ya, dikali A. Nah ini saya gambarkannya, saya tuliskannya, karena N-nya bisa berapapun gitu ya, bisa 1 kali, bisa 2 kali, bisa 3 kali. Biasanya menuliskan secara umumnya seperti ini ya, itu N kali, saya kali berulang gitu ya. Itu definisi yang kita gunakan. Nah menggunakan definisi ini aja, ini juga sudah menarik ya, karena tentu ada banyak eksplorasi yang kita bisa lakukan. Tadi misalnya, kenapa sih N harus dibatasi bilangan bulat positif? Kenapa nggak bisa bilangan lain gitu ya?
Nah, ini yang justru kita perlu eksplorasi, kita perlu ekspansi definisinya gitu ya. Kita perlu ekspansi definisinya. Jadi artinya kalau saya punya 2 pangkat 1 itu kan 2 ya, karena saya tidak kalikan dengan siapapun, dia cuma 1 kali. Saya punya 2 pangkat 2 itu adalah 2 kali 2 adalah 4 gitu ya. 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2 adalah 8. 2 pangkat 4, 2 kali 2 kali 2 kali 2 adalah 16. Nah, ini kan kalau ke bawah itu N-nya adalah bilangan bulat positif yang semakin besar gitu ya. N-nya dari 1, 2, 3, 4 dengan A yang adalah, jadi saya tulis nih ya, A-nya di sini adalah 2 dan N-nya itu mulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya yang adalah bilangan bulat positif sebagaimana yang saya tuliskan tadi gitu ya. Ini saya benerin dulu tulisannya agak miring. Oke. Nah, namun bagaimana saya jika ingin teruskan pola ini ke atas justru? Ya, jadi justru bukan hanya bilangan bulat positif, saya tapi pengen cari tahu 2 pangkat 0 itu berapa sih? Gitu ya. Lalu saya bahkan bisa mundur lagi, 2 pangkat min 1 berapa? 2 pangkat min 2 berapa? Dan seterusnya. Ini eksplorasi yang bisa kita lakukan ya teman-teman. Dan biasanya untuk memperumum sebuah definisi, mengeksplorasi gitu ya, kita bisa teruskan pola-pola yang konsisten saja gitu ya. Dalam hal ini, kalau saya punya, ini saya tuliskannya jadi horizontal ya teman-teman ya, supaya lebih mudah melihatnya. Jadi kalau saya punya 2 pangkat 4, saya kan terasosiasinya dengan 16 gitu ya. 2 pangkat 3 itu 8, 2 pangkat 2 itu adalah 4, 2 pangkat 1 itu adalah 2. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ini saya mau cari 2 pangkat 0 ya. Ini polanya ke kanan ini kan dibagi 2 ya. Ya, tentu saja logikanya betul dong ya, karena kalau kita ke kiri, ini kan sebenarnya karena perkalian berulang selalu setiap pola ini kan perkalian 2 satu kali ya, penambahan perkalian 2 satu kali. Itu kan polanya ya. Jadi 2 dikali 2 4, 4 dikali 2 8, 8 dikali 2 16 gitu kan. Nah, berarti kalau dibalik, kalau dari sini ke sini itu berarti saya bagi 2 gitu kan ya. 16 bagi 8 adalah 16 bagi 2 adalah 8. 8 dibagi 2 adalah 4 dan 4 dibagi 2 adalah 2. Nah, tentu saja kalau saya mau cari 2 pangkat 0, cara paling natural, paling paling umum untuk kita bisa teruskan polanya adalah ya 2 pangkat 0 ini saya teruskan pola pembagian 2 ini ya. Jadi 2 dibagi 2 berapa sih? 1 gitu ya. Jadi suatu hal yang sangat natural untuk mendefinisikan 2 pangkat 0 itu sebagai 1 aja gitu kan ya. Jadi saya bisa ekspansi, tadinya saya cuma bisa bilang N bilangan bulat positif, sekarang juga bisa mencakup angka 0 gitu ya. Jadi N-nya bilangan bulat non negatif gitu ya. Tapi sebenarnya ini bisa diteruskan lagi kan ya. Kenapa saya harus berhenti di 2 pangkat 0? Saya bisa mundur lebih jauh lagi di 2 pangkat min 1 misalnya. Ini kan 1 dibagi 2 lagi aja kan. Polanya saya teruskan. 1 dibagi 2 berapa? Setengah. Ya, saya kenal bilangan pecahan atau rasional ini gitu ya, setengah. Lalu kalau saya bagi 2 lagi, saya lanjut lagi polanya 2 pangkat min 2 adalah 1/4 gitu ya. 2 pangkat min 3 adalah 1/8 dan seterusnya. Dengan meneruskan pola pembagian 2, saya dapat relasi ini gitu ya teman-teman ya. Dan perhatikan ada keterhubungan antara 4 dengan 4 gitu ya. Tapi yang di sini di sini pangkatnya positif ya, pangkat 2. Ups. Yang di sini pangkatnya pangkat 2. Ups. Ya, pangkatnya pangkat 2, yang di sini pangkatnya pangkat min 2. Ya. Sehingga di sini hasilnya 4, tapi di sini hasilnya 1/4 gitu ya. Ada hubungan nih. Di sini pangkatnya 3, di sini pangkatnya min 3. Ya kan? Ada dia semacam bercermin gitu ya. Tapi yang di sini hasilnya 2 pangkat 3 itu 8, yang di sini 2 pangkat min 3 itu 1/8. Jadi sebenarnya mirrornya atau kaca cerminnya itu adalah 2 pangkat min 1, min 2, min 3 ini itu 1/2 pangkat positifnya gitu kan ya.
Jadi kita bisa lihat ada pola nih. Apakah ini bisa kita perumum dan seterusnya gitu ya. Ini sesuatu yang bisa kita refleksikan, kita bisa pikirkan apakah ini perluasan definisi ini konsisten, ada nggak kontradiksinya. Kita bisa eksplorasi teman-teman. Tapi let's take this, kita ambil ini sebagai sebuah kebenaran sekarang gitu ya. Jadi mari kita anggap bahwa kalau saya punya A pangkat N tadi kan dia perkalian berulang ya, sebanyak N kali. Ini tadi saya sudah definisikan. Nah sekarang kalau saya punya negatifnya, mari definisikan ini sebagai 1 per A pangkat N, karena pola yang tadi terbentuk gitu ya. Jadi ini sebenarnya adalah resiprokal ya istilahnya ya, resiprokal dari si A pangkat N. Artinya saya kalikan juga A-nya N kali, tapi yang saya lakukan adalah ini 1 dibagi A pangkat N-nya. Jadi resiprokal dari si pangkat positif tadi. Ya, ini saya udah dapat pola ini, di mana saya definisikan secara spesifik A pangkat 0 itu adalah 1. Jadi saya mencakup nih definisi yang tadi, saya bisa perluas. Gitu ya. Ingat lagi teman-teman, ini saya pakai contohnya 2 di tadi ya di atas, tapi sebenarnya ini nggak harus pakai 2, pakai angka 3 juga boleh gitu ya. Atau pakai angka 4, pakai angka 5, tapi lebih mudah pakai angka 2. Bahkan karena saya tadi bilang A-nya itu adalah bilangan real, ya, A-nya bilangan real, artinya nggak menutup kemungkinan teman-teman, ya ini bisa diperumum untuk A berapapun gitu ya, mau 1,2, mau minus 3,7, terserah, sifat ini tetap berlaku. Ya, jadi oke, sekarang saya sudah berhasil memperumum definisinya ya, definisi yang tadi saya punya, A bilangan real, ya, jadi ini saya tulis ulang ya, jika A bilangan real. Nah tadinya kan N-nya hanya bilangan bulat positif ya, tapi saya sekarang bisa bilang bahwa N bilangan bulat ya, N bilangan bulat, karena tadi saya udah cover bilangan bulat positif, 0, dan bilangan bulat negatif. Jadi N udah bisa sembarang bilangan bulat gitu ya. Maka A pangkat N adalah A pangkat N dapat didefinisikan sebagai, nah ini kita bagi kasus tadi kan ya. Jadi kalau N-nya positif, dia perkalian N kali aja gitu kan ya. Dia perkalian A N kali, ini kalau N-nya positif ya. Kalau N-nya negatif, dia dianggap sebagai seper A dikali ya, ini dikali, nah ini tapi N mutlak kali ya, karena kan ini tadi N-nya negatif nih kalau kasusnya N negatif ya, kalau N-nya negatif, karena kan ini kan berapa kali dikalikannya gitu kan ya. Karena kalau misalnya A pangkat min 5 gitu, ini kan saya tulis 2, 3, 4, 5 ya. Ini kan saya harus tulisnya 5 kali dong, bukan min 5 kali dong. Ya kan N-nya kan di sini min 5 nih. Jadi supaya saya bisa bilang ini 5 kali dikalikannya, saya tulisnya mutlak N kali gitu ya, supaya dia nge-refer ke berapa kali dikalikannya, bukan ke negatif atau positifnya. Lalu saya bisa bilang ini 1 kalau N-nya sama dengan 0. Nah ini bisa jadi salah satu definisi yang saya bisa bangun gitu ya teman-teman. Ini pangkat, tadi kita mulai sebagai perkalian berulang, tapi kita bisa perumum ke definisi yang lebih luas, bukan hanya perkalian berulang, tapi juga untuk sebagai resiprokal dari perkalian berulang, dan sebagai 1 untuk N sama dengan 0 gitu ya, dengan meneruskan pola seperti tadi. Nah oke, kita akan coba move on dulu teman-teman ke topik bahasan kedua ya. Tadi tuh saya pakai huruf kayaknya pakai angka ya, bukan pakai huruf Romawi ya. Iya pakai angka ya. Ke sifat-sifat. Oke, tadi kita udah bahas definisi paling sederhananya dulu. Kita coba perluas ke N bilangan bulat.
Nah, selanjutnya kita coba lihat beberapa sifat-sifat eksponen ya. Apa aja sih sifat-sifat eksponen? Ya tentu kita bisa telaah secara mandiri ya teman-teman ya. Dari definisi tadi itu sebenarnya apa aja sih yang bisa kita perumum. Nah, tapi kita coba eksplorasi beberapa sifat ya. Misalnya adalah teman-teman, saya punya A pangkat M ya. Saya kalikan dengan A pangkat N. Ini artinya apa teman-teman? Artinya adalah saya kalikan A ya. Ini dengan asumsi A-nya bilangan bulat positif, M dan N-nya bilangan bulat positif dulu ya teman-teman. Ini A-nya saya kalikan. Ups, ini penulisannya jelek ya. Ulang. A-nya saya kalikan M kali. Ya, ini M kali. Lalu saya kalikan lagi N kali, gitu kan ya. Nah, tapi kan di tengah-tengah ini perkalian juga ya teman-teman ya. Jadi ini sebenarnya sama aja kayak saya melakukan perkaliannya M plus N kali dong. Ya kan? Yang di sini ada M kali, yang di sini ada N kali. Jadi kalau di total ya ada M plus N gitu ya. Contohnya saja kalau saya punya 2 kali 2, saya kalikan 3 kali. Ya, ini kan 2 pangkat 3. Lalu saya kalikan lagi dengan 2, saya kalikan 4 kali ya. Ini kan 2 pangkat 4. Tapi secara keseluruhan, ini kan sebenarnya sama aja kayak saya kalikan 2-nya 7 kali dong, ya kan? Yang adalah 7 itu adalah 3 tambah 4 gitu kan. Nah, ini sebenarnya memberikan sugesti gitu ya, atau suggestion bahwa sifat ini berlaku nih teman-teman. Secara logis, A pangkat M dikalikan A pangkat N adalah A pangkat M plus N gitu kan ya. Ini harusnya berlaku, dan teman-teman bisa coba bisa coba latihan kalau M dan N-nya itu bilangan bulat negatif, ini juga berlaku ya, juga berlaku dengan definisi tadi ya, dengan definisi dia adalah resiprokal. Ini kan tapi sama aja ya, kalau dia satu dibagi kan nanti juga akan bergabung perkalian A-nya gitu ya. Penyebutnya nanti bisa digabung perkaliannya sebanyak M plus N kali gitu ya, jadi sama aja. Termasuk juga salah satunya ada yang 0 gitu ya. Misalnya kalau saya punya A pangkat M dikalikan A pangkat 0, ini kan akan konsisten ya kan, akan sama saja dengan A pangkat M. Kenapa? Karena A pangkat 0 kan 1 berdasarkan definisi saya gitu ya. Jadi konsisten nih untuk M dan N, mau dia bilangan bulat positif, bilangan negatif, ataupun 0 gitu ya. Jadi berlaku nih sifat pertama kita nih. Sifat pertama A pangkat M dikalikan A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N untuk A sembarang bilangan real dan M dan N sembarang bilangan bulat gitu ya. Kita udah buktikan nih. Oke. Selanjutnya apa teman-teman? Selanjutnya adalah pembagian dong ya. Kalau tadi perkalian, sifat pertamanya, sifat keduanya pembagian. Kalau saya punya A pangkat M dibagi A pangkat N gimana nih? Atau biasanya kita tulisnya sebagai pecahan gini ya. Ini kan berarti saya punya A dikalikan sebanyak M kali gitu ya, yang di atas. Yang di bawah itu A saya kalikan sebanyak N kali gitu ya. Nah, ini ada beberapa kasus nih teman-teman kalau kita mau logikakan ya. Kalau M-nya lebih besar dari N, ya berarti kan yang di atas lebih banyak daripada yang di bawah gitu ya. Artinya saya bisa melakukan pembagiannya terlebih dahulu. Kalau bahasa sederhananya dicoret gitu ya teman-teman ya. Coret pembagiannya terlebih dahulu, nanti akan menyisakan sekian banyak gitu ya. Kita pakai contoh untuk bisa lebih konkret, nggak abstrak-abstrak banget gitu ya. Adalah misalnya kalau saya punya 2 pangkat 5, saya mau bagi 2 pangkat 3 gitu ya. Ini biasa dilakukan teman-teman ya. Kalau kita mau cari sifat umum, kita pakai contoh dulu untuk bisa dapat sense-nya tuh apa sih nih sifatnya gitu ya. Pakai contoh. Ini kan yang di atas saya kalikan 5 kali, yang di bawah saya kalikan 3 kali gitu ya. Ini saya bilang tadi, perkalian dan pembagian itu kan dalam hal ini asosiatif ya. Jadi saya bisa pembagian dulu dilakukan. Jadi 2 bagi 2 1. 2 bagi 2 1. 2 bagi 2 1. Nah, ini kasusnya M lebih besar dari N ya teman-teman. Ini M-nya dalam hal ini 5, N-nya dalam hal ini 3 gitu ya. Jadi menyisakan, karena 3 lebih kecil ya, jadi ada 3 buah
angka atau 3 buah bilangan 2 yang kita bisa coret, kita bisa lakukan pembagiannya terlebih dahulu. Ini menyisakan 2 sebanyak 2 kali gitu ya. Ini 2 pangkat 2. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan nih ada pola nih antara 5, 3 dan 2 gitu ya. Ini kan artinya jumlah pangkat yang ada di bawah itu banyaknya sebanyak apa sih? Sebanyak selisih antara M dan N-nya gitu ya. Sisanya ada 2. Nah, bedanya kalau M-nya lebih kecil dari N gimana? Ya bedanya adalah ya kita coba ya 2 pangkat 3, 2 pangkat 5. Kita coba pakai contoh aja teman-teman. Yang terjadi adalah sama nih, kita bisa lakukan pembagiannya terlebih dahulu. Nah, tapi karena lebih sedikit yang ada di atas, kita akan berhadapan dengan kasus seperti ini gitu ya. 1/2 pangkat 2, yang ini adalah definisi dari 2 pangkat min 2. Jadi tetap sisa 2, selisihnya 5 dan 3 kan adalah 2 ya, tetap selisih 2. Tapi 2-nya sekarang ada di penyebut, ada di bawah gitu ya. Sehingga kita dapat pangkat negatif. Ya. Tapi lihat relasinya teman-teman. -2 itu kan 3 kurang 5 ya. Jadi ini sebenarnya another sugesti atau saran atau intuisi kita bermain. Jangan-jangan memang A pangkat M dibagi A pangkat N itu adalah A pangkat M min N. Gitu ya. Ini untuk kasus M lebih besar dari N, itu kita sudah bahas. M kurang dari N itu kita sudah bahas. Bagaimana dengan M sama dengan N? Kalau M sama dengan N, kita bisa lihat ya. Ini kan misalnya pakai contoh lagi ya teman-teman. 2 kali 2 kali 2, 2 kali 2 kali 2 ya. Ini misalnya A-nya adalah 2, M dan N-nya adalah 3 ya, sama-sama 3 nih. Ini kan berarti kecoret semua gitu ya kasarnya. Ya, pembagiannya bisa dilakukan semua. Hasilnya 1 kan, yang adalah 2 pangkat 0. Ini kan konsisten. 2 pangkat 3 dikurang 3 kan. M-nya adalah 3, N-nya 3. Di atas 3, di bawah 3. Nah, jadi ini jadi sifat kedua kita nih teman-teman. Adalah A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M min N untuk A bilangan real dan M, N-nya, M dan N-nya bilangan bulat gitu ya. Jadi ini kita punya sifat ini juga. Ya, tadi sifat perkalian eksponen, ini sifat pembagian eksponen. Oke. Oke, kita stop di sini dulu teman-teman. Kalau teman-teman mau baca-baca lagi boleh, teman-teman mau coba eksplorasi lebih lanjut juga boleh gitu ya.